Hidup adalah satu pilihan yang tak terelakkan, dan apa yang akan kita lakukan atau menjadi poin penting sebagai passion kita, itu adalah satu keputusan yang harus kita ambil. Nah, di dunia ini ada begitu banyak ragamnya. Salah satunya adalah, kalau saya menyebut nama-nama tokoh ini, pasti kita akan cepat terbawa ingatan kita siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, serta apa yang mereka minati dan membuat nama mereka menjadi besar dan terkenal serta hidup mapan. Nah, kalau saya sebut ada Anatoly Karpov, ya, Garry Kasparov, ya, kemudian ada Emanuela, ada Bobby Fischer, ada Jose. Kemudian kalau di Indonesia ada Cerdas Barus, ada Utut Adianto, ada Edi Handoko, ada Susanto Megaranto. Nah, itu pasti kita sudah tahu bahwa mereka adalah atlet-atlet catur yang handal. Ya, ada yang sudah master, ada yang apalah begitu, ya, di istilah-istilah catur. Nah, Susanto Megaranto beberapa tahun yang lalu pernah melawan sekian puluh tunanetra bermain catur. Yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bisakah tunanetra itu bermain catur? Bagaimana dia akan mengetahui bidak-bidak catur, buah-buah catur itu berpindah fungsinya, konturnya, modelnya. Kalau dia bermain catur akan berantakan atau bagaimana. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberitahukan kepada sahabat disabilitas semua bahwa tunanetra juga adalah bagian daripada atlet catur. Nah, di Yayasan Al Safwan ada atlet catur hebat, pemegang medali emas berturut-turut sudah berapa tahun di Jakarta Timur dan DKI Jakarta, dan dia sudah pernah ikut lomba tingkat nasional, namanya George Arnold Poli. Ya, kalau George Arnold kelihatan seperti dari Inggris atau dari Rusia, tapi dia sebenarnya dari marganya orang Manado. George Arnold Poli. Sayang sekali dia tidak bisa hadir dalam tayangan kali ini, tapi saya ingin memberitahu bagaimana cara tunanetra bermain catur, serta samakah papan caturnya, atau ada apakah sampai tunanetra kok bisa bermain catur dan tidak berantakan. Nah, saya ingin dari papan caturnya dulu. Nah, papan caturnya itu sama seperti biasa, seperti yang ada. Jadi seperti ini, ada pegangannya sama, ini kuncinya juga, sahabat, ya, supaya tidak membuat papan catur itu jatuh dan terbuka. Ini semua sama, bahannya juga sama. Ya, kebenaran yang kami punya ini bahannya seperti ini. Nah, kemudian dia dibuka sama, tidak ada yang berbeda. Ukurannya juga tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan. Karena saya tidak bicara soal yang lebih detail, tetapi hanya bicara soal bagaimana tunanetra bisa memainkan catur. Nah, di papan ini semua sama. Jadi ini adalah bagian atau area tempat untuk menaruh buah catur kalau sudah, istilahnya kalau kami di sini sudah dimakan atau sudah mati. Papan caturnya supaya tidak keambur, kegelinding kemana-mana dan repot, karena dia tunanetra, mereka berdua adalah tunanetra. Dia akan taruh di sini. Ini areanya, ini diperuntukkan. Jadi ada batasnya, mereka sudah tahu ini batas paling belakang. Batas paling belakang. Kemudian ini ada yang berbeda. Ini warna hitam, ini putih. Ya, papan tripleknya putih. Ya, plywood begitu. Ini hitam. Terus sampai empat catur. Di sini 8. Kenapa dibuat begini?
supaya tunanetra bisa membedakan. Jadi ini bisa dari kulit, bisa dari karpet, bisa dari plastik tebal, begitu plastik mika ditempelkan. Jadi ini tinggal dimodifikasi. Jadi catur yang ada dibeli, tinggal dimodifikasi. Ya, tinggal dimodifikasi. Nah, ini tengahnya sama. Jadi mereka tahu tengahnya mana. Dia punya area itu sama semua. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui buat catur putih atau hitam. Nah, kalau yang ini ada beberapa cara memang. Kalau yang ini putih itu segi 4 di sini. Ya, ini segi 4. Jadi kalau ada segi 4 ini dia pasti menemukan ini putih. Ini putih. Sementara yang hitam ini bundar. Beda ya? Nah, beda ya? Nah, ini bundar. Ya, licin. Ini segi 4 kayak balak. Gitu, ya. Nah, ini ada tiangnya. Nah, ini bukan apa-apa, ini adalah tambahan. Sahabat disabilitas sudah akan menemukannya di catur yang umum, tidak akan menemukan. Ya. Atau kalau tidak membedakan dari segi ini putih dan hitamnya, biasanya paku payung ditempelkan di atas, terserah. Mau yang hitam yang ada paku payung, kalau yang hitam paku payung berarti yang putih tidak ada. Itu pembeda ya. Tapi yang ini digunakan model ini, ya. Kemudian dia akan dipasang. Nah, catur itu di papannya setiap apa itunya ada bolongannya, tempat dimana untuk melekat ini, ya. Jadi dia ditempelkan di salnya seperti ini. Nah, ini batasnya pasang, ya. Kemudian, nah, ini kita akan mencari. Mana saya akan mencari dulu kuda. Ini kuda. Kuda berarti tempatnya di sini. Ya. Nah, ini tidak akan bisa berantakan. Kesentuh pun apapun tidak akan bisa. Karena dia ada penahannya. Ya, ini pion. Nah, pion depan. Ini kayaknya lover. Entah apa istilahnya, tapi saya pakai istilah saya sendiri. Ya, kayak cari benteng. Ada di mana kan benteng? Oke. Ya, ini kayaknya apa? Paling tidak cara tunanetra bermain dan apa ini semua modelnya seperti ini. Jadi jadi kalau mereka mau main, misalnya kuda dia huruf L, mereka meraba, dia ke sini. Mereka tahu, ya, itu. Jadi dia tahu di mana lawannya. Dia akan meraba lawannya maju di mana, begitu. Dan setelah itu dia akan melakukan serangan. Nah, mereka tahu serangannya di mana. Dan dengan kebiasaan-kebiasaan itu membuat mereka bisa bermain catur, menjadi atlet catur sampai tingkat nasional. Ya, seperti ini. Ya, itu kuda. Jadi dideskripsikan dulu sahabat disabilitas. Mana pion modelnya kayak apa, kudanya kayak apa, dirabakan, dan itu harus berlatih. Karena tunanetra itu kan matanya berpindah itu melalui pendengaran, melalui perabaan seperti ini. Saya meraba, saya mencari mana pion, mana kuda, mana benteng, mana lover itu apa ya, menteri kali ya, apa. Kemudian
Oh, ini itu seperti itu. Ini bukan, ini lover ya. Oke, ini kayaknya di sini. Ya, kudanya dikasih pindah. Kemudian masih pion seperti ini ya. Satu lagi selesai. Tinggal ada berapa ini? Ini lover kan, penyerang kuda. Penyerang. Nah, ini betapa rumitnya tunanetra bermain catur karena dibutuhkan konsentrasi, fokus, dan ini benteng. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ini benteng juga berarti. Ya. Jadi ini sahabat disabilitas, ini raja yang mana? Pasti yang tinggi raja, paling tinggi. Posisi raja, saya tidak tahu ini. Oke. Tidak mungkin lebih. Oke. Nah, ini tidak mungkin bisa jatuh. Saya goyang-goyang. Kalau catur biasa digoyang-goyang pasti jatuh. Karena dia ada tempat untuk mengait. Dan setiap itu ada bolongan. Nah, ini bisa ditaruh di belakang. Kalau sudah selesai atau kalah, dia kemakan, dia taruh di sini. Jadi, dia tidak perlu tunanetra meraba-raba semua meja dan semua lawan. Nah, saya harus meraba punya lawan, dia maju kemana, dia maju kemana, dan itu bermain sampai selesai. Nah, betapa rumitnya. Dan sekalipun rumit, tunanetra bisa ternyata menguasai permainan catur dan menjadi atlet catur. Dan sudah banyak di Indonesia para pecatur-pecatur handal tunanetra yang bisa mengharumkan nama baik. Nah, itu sahabat disabilitas tidak mudah bagi tunanetra untuk bermain catur. Tentu kalau orang non tunanetra bermainnya, mereka menggunakan mata, melihat, berpikir. Kalau tunanetra itu mereka meraba, berpikir, kemudian bagaimana supaya bidak caturnya atau buat caturnya itu bisa ini kuda dia bisa tidak terserang dan termakan dan lain sebagainya. Nah, permainan-permainan ini juga bisa diakalin sedemikian rupa. Jadi ada 1001 jalan, tidak boleh menyerah. Dan para tunanetra sudah membuktikan bahwa 100% full menggunakan mata kalau bermain catur, tetapi ternyata tunanetra dapat bermain catur dengan perabaan, perasaan, feeling, insting, fokus, dan seterusnya. Wow, keren. Kiranya tayangan ini mendatangkan manfaat untuk kita sekalian dan dorong generasi tunanetra dimanapun mereka berada untuk menjadi atlet catur, karena banyak hal yang bisa dikembangkan. Motorik kasar, motorik halus, latihan berpikir, latihan fokus, kemudian insting, perasaan, perabaan, semua berfungsi dan bisa melahirkan prestasi yang hebat. Luar biasa. Jangan lupa like, share, komen, beri komen yang positif, membangun, beri masukan-masukan kepada kami agar dapat melahirkan tayangan-tayangan yang lebih menarik. Selanjutnya nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik seputaran disabilitas dari Ritson Manyonyo. Demikian sahabat, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan.
cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita sekalian.